Biasa pangeran ngersane. Dadi eling-eling. Kula suwun nek ngaji Quran niku lewat ulama. Sehingga ayat layak lamuha illahu itu tidak perlu kamu benturkan dengan hadis-hadis di mana Rasulullah itu ngendikan tentang zaman akhir. Karena Nabi ya mungkin tahu atau memang faktanya tahu hal-hal gaib yang memang dimengertikan oleh Allah. Tapi yang enggak dimengertikan ya beliau tentu tidak tahu. Karena sehebat beliau pun tetap makhluk. Tapi tentu karena beliau orang istimewa, ya banyak yang dimengertikan. Termasuk Nabi cerita soal akhir zaman ini kuside ulama Rasul. Ya, gue ramal terus no. Itu fakta toh. Fakta. Banget fakta nih, orang terima fakta itu banget fakta. Allahu ta'ala yunajikum. Kira yunjikum kisami niku. Kira iki to napa yunajikum. Yunajikum. Nah sing arep lain anja. Allahu ta'ala. Qul lahum Allahu ta'ala yunajikum nyelapno sapa kumeng sira kabeh. Ditafif lan tafif yunjikum. Maksudnya nak takfif itu ikut wazan af'ala nggih. Wa tasdid lan tasdid ikut wazan apa? Fa'ala. Berarti yunajikum minha saking ikilah Sadaid barang sing berat ya. Wa min kulli karbin lan Allah dat sing nyelametno saking saben-saben kesusahan. Ghammin tegese kesusahan siwaha kang saliyane sadaid. Suma antum mongko nuli utai sira kabeh iku tusyrikuna iku nglakoni syirik sira kabeh bi iklan Allah. Pun kula terangno niki latihan bahasa Arab latihan tafsir yen. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab latihan bahasa Arab. Jadi syaratnya mufassir kudu ngerti bahasa Arab. Bareng ngerti bahasa Arab, ngerti istimalul Arab. Bariku ngerti balaghah. Terus dukun terus lagi dadi napa? Terakhir dukun sih. Lan nggih saiki nasibe Quran juga jimat napa? Sembrono, cung kodho kualat kan. Kula terangno ya, terus mau mulai kamu. Wa indahu mafatihul. Ya sing darani kunci itu menjadi kuasa apa menjadi tahu? Ayo sitok jawab. Orang megang kunci rumah itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Kuasa. Apa menjadi tahu? Lah misalnya iku sing gawa candalem atau pembantu. Kuasa kunci. Iya. Ngono ku ulama ku mikir. Kira ulama dari atau mikir. Terus tafsir Nawawi dan beberapa tafsir itu natijah dari kunci itu menjadi tahu apa menjadi kuasa. Ya, menjadi tahu apa menjadi kuasa. Kalau menjadi tahu ya masuk akal karena tadi kayak pembantu, kayak supir itu kan megang kunci mobil, tapi kan menjadi tahu. Penguasanya tetap yang punya. Makanya ini pentingnya ngaji. Mulane jopah tok. Ora jelas uteke tapi jelas salah. Jadi fatah yaftahu fathan buka. Terus diikutkan isim alat, miftah itu alat buka. Alat buka. Maka setelah dibuka itu menjadi tahu apa menjadi kuasa? Menjadi tahu rada bener. Uga terusane ayat itu layak alam juga. Jadi ini bukan urusan kuasa tapi urusan tahu. Tekem do pejabat jenenge kekuasaan. Jadi ini bakas tahu ora bakas kuasa. Pakai belen. Ya urut ini bakas tahu bukan bakas kuasa. Terusane ayat layak alam juga illa. Nah, lalu kalau ada para nabi atau para ulama atau para wali, kadang ngerti sesuatu itu gaib, tapi akhirnya tahu juga. Itu ya tetap boleh meskipun ada ayat ini. Kalian jangan ikut wong goblok-goblok terus darani Nabi Muhammad itu roh umatnya ning zaman akhir. Ya nak melok diyakini ngono ya goblok banget. Karena maknane ayat ini kan Allah hanya yang tahu binafsihi, apa? Binafsihi. Tapi kalau Rasulullah nanti tahu apa yang terjadi di zaman akhir, bi'i'lamihi, karena dimengertikan oleh Allah. Kowe coba aliran saiki, ayatnya ini Nabi gak akan tahu apa yang belum terjadi. Dia goblok. Goblok banget. Lagi ini ya darani kafir banget. Ijek mendingan kene. Darani kono goblok banget. Kono darani kene kafir banget.
Jadi ini setengah-setengah. Kafir musuh goblok gak jadi ekstrim kafir. Jadi cara hisabe cek susuk lah. Kene cek menang. Karena kowe dituduh kafir, kowe mau nuduh goblok. Ya akhirnya tuduhannya gak berarti. Wong tuduhannya wong goblok kok napa? Tapi masalahnya kowe tak bela-bela ora hafal Quran iki semuanya. Tidak beda loh ya. Misalnya gini kayak tadi. Saya pegang kunci rumah karena saya penguasa. Maka saya pegang kunci sekaligus penguasa. Kalau pembantu saya megang kunci karena dikuasakan. Ya begitulah hubungan Allah dan Rasul. Kalau Allah tahu alam gaib dan tahu apa saja karena binafsihi memang Allah pencipta maka tahunya dengan dirinya sendiri Al-Qayyum. Tapi kalau nggak Nabi tahu, misalnya kan banyak hadis Nabi ngendikan misalnya la taftahunal qastanto niyah itu di hadis Bukhari 1200 tahun sebelum benar-benar terjadi apa? Fathul Konstantinopel itu. Itu nyata. Sekarang Nabi ngendikan zaman akhir hawa goblok itu serati mau nyata. Gitu. Umatku udah seneng duit, alhamdulillah, ya nyata. Wah malah susah sama rasa seneng duit, kok hadisnya keliru. Anggap aja gue seneng duit, ngestokno dawe Nabi. Nah, zaman akhir itu kiai ini bae seneng. Sedekah Rasulullah. Boleh tenang. Biasa wae dadi. Allah kan gak ada kitab Asrati Alamat Kiamat. Iku sing dominasi ya kowe kabeh. Quran dimaterikan niku sapa? Ya kowe Quran dimaterikan ya kowe. Jaga penampilan tapi gak jaga hati. Yurahunan nasa kabeh wis penting penampilan. Lan wis zaman akhir sono kabeh. Kira usah susah wis sedekah Rasulullah. Biasa wae. Nah ini yang penting saya utarakan ya. Kowe kudu hafal Quran. Maksudnya kena kepengen selamat dunia akhirat itu hafal Quran. Singkarwan sunnah Nabi hafal Quran. Sunnah yang perlu tantangan. Engkau murid gak aman gak modal. Iya, kowe muni bisnis iku kuku bajenggot bar ya. Kon ngapal Quran rawani. Golek sunah sing gak pati susah. Anip namanya ngapal Quran. Oh, itu paling orisinal loh. Tak sema. Tak bayari ora trimo. Bayari santri kan ibadah. Khatam sebelahnya kebo Mas. Nggih kebo. Padha sapi kebo ya. Bilal sudah angel. Urunan ya. Kan itu. Paling pidato piro, begitu kebo. Paling tuh magung piro. Sowe nak kiai cilik ini sowe. Kebo 20 juta nak kiai cilik manggung iki. Sosok. Kadang mau nyangon untuk 500 tok sowe. Nah aku wong keramat terus sama aku tetep kuat tuh. Wong keramat yang pidato cepet deh. Cepet wong keramat. Sowan. Rungokno ya. Kowe kudu hafal Quran. Dadi ngeten. Kamu tidak bisa bilang kalau hadis tentang alam gaib itu bohong karena Quran jelas la ya'lamuha. Itu maknanya binafsi apa? Binafsi. Tapi kalau Allah mengertikan Rasulnya itu sah saja. Dan itu ada di surat Jin, Allah mensifati dirinya alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahadan illa man irtadha mir rasul. Jadi ayatnya jelas. Allah mensifati dirinya itu apa? Alimul ghaibi. Saya ini zat yang tahu barang ghaib. Fala yudhiru ala ghaibi ahadan. Maka barang ghaib itu tidak akan saya pertontonkan sama siapapun selain saya, kata Allah, illa man irtadha mir rasul, kecuali orang tertentu yang saya tunjuk, misalnya Rasul.